Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara dengan tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk tubuh yang sehat, dan untuk segala berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini, semuanya adalah karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan semata. Hari ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati, supaya firman yang akan kami baca hari ini, yang akan kami renungkan bersama-sama hari ini, sungguh Tuhan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bahkan akan terus menuntun kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kami saat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pagi ini saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Efesus. Hari ini kita sampai pada Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya ingin kita bersama-sama memperhatikan perikop ini. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya memberikan satu tema saudara, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saya ingin membaca beberapa ayat Alkitab di dalam bagian ini. Dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saudara, perikop yang kita baca Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Satu perikop yang mungkin sudah sering kali kita renungkan, kita baca. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan bagian ini. Tetapi saudara, tidak ada salahnya kalau hari ini kita coba sekali lagi merenungkan bagian ini. Untuk kembali merefresh kita saudara. Menyegarkan ingatan kita, menyegarkan kehidupan kita. Saudara, Rasul Paulus memberi nasihat dengan tegas. Dan penegasan itu terwujud nyata karena Paulus mendasarkan nasihat yang dia ucapkan saat ini demi nama Tuhan atau di dalam nama Tuhan. Saudara, ketika Paulus mendasarkan nasihatnya di dalam nama Tuhan atau demi nama Tuhan, itu menandakan saudara bahwa apa yang diucapkan, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus bukan atas atau bukan hanya kemauan atau kehendaknya semata-mata, tetapi itu juga adalah kehendak dari Allah. Itulah yang nasihatkan Tuhan kepada jemaat. Saudara, ketika kita membaca Efesus 4 ayat 1, kita bandingkan dengan Efesus 4 ayat 17. Maka sesungguhnya saudara, kita akan mengerti dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hiduplah berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Itu di dalam ayat yang ke-1, saudara. Tapi kemudian saudara, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya saudara, bagaimana pola, bagaimana gaya hidup orang yang tidak mengenal akan Allah itu? Bagaimana kehidupan mereka itu? Firman Tuhan katakan di dalam ayat 17 dan selanjutnya, kalau saudara perhatikan, kita akan menemukan di sana orang yang tidak mengenal Allah
Orang yang tidak mengenal Tuhan, pikiran mereka sia-sia. Artinya saudara, mereka memikirkan segala sesuatu yang sia-sia di dalam dunia ini. Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang kekal. Mereka tidak pernah memikirkan akan hidup mereka, bagaimana mereka hidup harus menyenangkan Tuhan. Hal-hal yang rohani tidak pernah mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang duniawi, hal yang sia-sia, dan hal-hal yang sementara saja di dalam dunia ini. Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang selalu menunjukkan atau pikirannya berpusat kepada apa yang sia-sia. Alkitab juga mengatakan, pengertian mereka gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Dan mereka juga tidak ada persekutuan dengan Allah. Mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Dan perasaan mereka tumpul, saudara. Perasaan mereka tumpul. Mereka justru menyerahkan hidup mereka. Menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Dan melakukan apa yang jahat, apa yang cemar, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal tentang Allah akan Allah, hidupnya sedemikian gelap dan jahat? Alkitab menjelaskan, karena kedegilan dan kebodohan manusialah mereka melakukan hal-hal seperti itu. Mereka menolak untuk mengenal Allah. Mereka menolak firman. Mereka menolak untuk diajar dan belajar firman. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala, tidak mau untuk diajar oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 yang tadi kita baca, dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Rasul Paulus mengatakan, jangan lagi kamu hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kenapa, saudara? Karena kita adalah orang-orang yang sudah belajar mengenal Kristus. Kita juga adalah orang-orang yang sudah mendengar tentang Kristus. Bahkan kita sudah adalah orang-orang yang sudah mendengar tentang kebenaran. Seharusnya hidup kita adalah kehidupan yang berbeda. Bukan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Pertanyaannya selanjutnya ada, saudara, bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang mengenal akan Allah? Alkitab dengan jelas mengatakan, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Artinya, saudara, menanggalkan manusia lama dengan segala pola dan gaya hidupnya yang lama, kemudian mengenakan manusia yang baru dengan gaya dan pola hidup yang baru. Manusia lama ada dusta di sana, tidak pernah berkata benar, mudah marah, suka memberi kesempatan pada iblis, suka mengambil barang atau apa yang bukan menjadi miliknya dan haknya, selalu keluarkan kata-kata yang kotor, hidup selalu mendukakan akan Roh Kudus, hidup penuh dengan kepahitan, hidup penuh dengan kemarahan, hidup penuh dengan kegeraman, suka sekali bertengkar, suka sekali dengan fitnah. Saudara, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal ini? Alkitab jelas mengatakan harus dibuang. Jangan biarkan lagi hal-hal yang lama itu menempel, melekat pada diri kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dibuang. Dibuang jauh-jauh. Dibuang dan kemudian kita dibarui supaya menjadi manusia baru. Dengan kata lain, saudara, jika kita ingin menjadi manusia yang baru dengan karakter, dengan pola hidup, dengan gaya yang baru, saudara, maka kita pun harus membuang pola hidup yang lama. Kalau kita mau dibarui di dalam Kristus, maka kita harus rela sekali untuk menanggalkan semua yang lama itu dan dibarui di dalam roh dan pikiran. Saudara, ketika kita telah dibaharui di dalam roh dan pikiran, maka barulah kita menjadi manusia yang baru dengan pola hidup yang baru. Kenapa harus roh dan pikiran? Saudara, pembaharuan itu harus dari dalam. Pembaharuan itu tidak bisa dari luar, saudara. Kalau hanya pembaharuan itu di luar saja, nampak dari luar, maka pembaharuan itu adalah pembaharuan yang palsu.
bukan pembaharuan yang sesungguhnya. Tetapi pembaharuan yang sesungguhnya yang membawa kepada kita menjadi manusia yang baru adalah pembaharuan di dalam roh dan pikiran kita. Ketika roh dan pikiran kita dibaharui, maka pembaharuan itu dari dalam dan akan tercermin keluar. Saudara, seperti apa manusia baru itu? Bagaimana hidup manusia baru itu? Saudara, hidup manusia yang sudah dibaharui sangat berbeda dengan manusia lama. Manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itu saudara, manusia yang baru harus hidup di dalam kebenaran, harus hidup di dalam kekudusan. Dan firman Tuhan berkata, buang dusta, buang kepahitan, buang kegeraman, buang kemarahan, buang pertikaian, fitnah, dan semua yang jahat. Jangan simpan dan pakai lagi apa yang lama itu pada diri kita. Saudara, kadang hal-hal yang lama itu lebih nyaman. Dan banyak orang-orang yang sayang untuk membuang barang-barang yang lama. Saudara, saya punya satu celana pendek, maaf. Celana pendek ini saudara usia sudah beberapa tahun saudara. Dan sudah sobek di sana sini. Tetapi setiap kali sobek saya bilang kepada istri saya, tolong dijahit. Dan saya paling suka dengan celana ini. Walaupun ada yang baru, tetap celana ini paling nyaman dalam ketika saya pakai. Sama juga dengan ibu-ibu, kadangkala daster itu sudah sobek sana sini. Sobek di samping kanan kiri, sobek depan, sobek belakang, sobek atas, sobek bawah, dan semuanya sudah sobek-sobek. Tapi tetap dijahit dan dipakai lagi. Sobek, dijahit lagi, dipakai lagi. Sayang untuk membuang yang lama. Tetapi hari ini saudara, Tuhan berpesan kepada kita. Untuk menjadi manusia yang baru. Dengan pola, dengan karakter, dengan gaya hidup yang baru. Maka mau tidak mau, saudara harus buang semua yang lama. Dengan karakter-karakter yang lama. Dan kita menyerahkan hidup kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Supaya Roh Kudus memperbarui hidup kita. Dan kita menjadi manusia yang baru. Dengan karakter, dengan pola hidup, dengan gaya hidup yang baru. Yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus menutup nasihatnya dengan ayat yang ke-32. Satu ayat yang sangat indah sekali. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan berpesan kepada kita. Jadilah orang yang ramah. Jadilah orang yang penuh dengan kasih. Jadilah orang yang bisa untuk mengampuni. Dan jangan lagi menyimpan dendam dan amarah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur. Karena Tuhan mengingatkan kepada kami kembali pagi hari ini dengan kebenaran firman. Supaya kami membuang cara dan pola hidup yang lama. Kami rela untuk dibaharui di dalam roh dan pikiran kami. Kami diciptakan menjadi ciptaan yang baru di dalam kebenaran dan kekudusan. Supaya terlahir dalam hidup kami adalah orang-orang yang sudah dibaharui, yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan kami boleh mencerminkan Kristus di dalam hati kami. Berkati setiap jemaat, setiap rekan-rekan kami yang mendengar firman-Mu hari ini, yang melihat tayangan video singkat ini. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Roh Kudus selalu memperbaharui kehidupan kami. Sehingga sehari demi hari hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.